Jika Allah satu, kenapa ada banyak agama? Pernahkah kamu bertanya, kalau Tuhan itu satu, kenapa di dunia ini ada banyak agama? Bukankah seharusnya semua orang menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang sama? Pertanyaan ini sering muncul, dan jawabannya ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan tulis di komentar, kamu dari daerah mana? Tuhan itu satu, tapi manusia berbeda. Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan segala isinya. Dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengannya, dan Dialah yang mengatur segalanya. Namun, meskipun Tuhan itu satu, mengapa di dunia ini ada begitu banyak agama dengan ajaran yang berbeda-beda? Jawabannya terletak pada keberagaman manusia. Setiap manusia diciptakan dengan akal, perasaan, dan pengalaman yang unik. Allah menciptakan berbagai bangsa dan suku agar mereka saling mengenal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lingkungan, budaya, dan sejarah suatu bangsa mempengaruhi cara mereka memahami kehidupan dan spiritualitas. Karena itu, meskipun kebenaran sejati hanya satu, cara manusia menemukannya bisa berbeda-beda. Seiring waktu, manusia mengembangkan pemikiran dan tradisi sendiri dalam memahami Tuhan. Ada yang tetap pada ajaran yang lurus, tetapi banyak juga yang menyimpang karena pengaruh budaya, kepercayaan nenek moyang, atau bahkan kepentingan politik. Akibatnya, muncullah berbagai agama yang berbeda, meskipun awalnya semua manusia memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam, yang membawa ajaran tauhid, menyembah Allah yang satu. Sejak awal, Allah mengutus para nabi. Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa petunjuk. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran. Setiap nabi membawa ajaran yang sama, yaitu menyembah Allah yang esa dan menjauhi segala bentuk kesirikan. Namun, cara penyampaiannya disesuaikan dengan zaman dan kondisi masyarakat saat itu. Misalnya, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang mulai menyembah berhala. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel yang seringkali menyimpang dari ajaran tauhid, dan Nabi Isa datang dengan ajaran yang lurus tetapi kemudian banyak diubah oleh para pengikutnya setelah beliau diangkat ke langit. Hingga akhirnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul terakhir dengan membawa Islam sebagai penyempurna ajaran sebelumnya. Sayangnya, setelah para nabi wafat, banyak ajaran mereka yang mengalami perubahan. Sebagian besar perubahan ini terjadi karena manusia lebih mengikuti hawa nafsu daripada kebenaran. Mereka menambah atau mengurangi ajaran sesuai keinginan mereka sendiri, sehingga lahirlah berbagai agama yang memiliki konsep Tuhan yang berbeda-beda. Agama-agama yang terdistorsi. Pada awalnya, agama yang dibawa oleh para nabi adalah ajaran tauhid, yakni menyembah Allah yang satu. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mulai bercampur dengan kepercayaan lokal, mitos, dan tradisi nenek moyang. Inilah yang menyebabkan lahirnya berbagai agama yang kita kenal hari ini. Sebagai contoh, ajaran Nabi Isa, Yesus, awalnya adalah menyembah Allah semata, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Namun, setelah beliau diangkat ke langit, banyak pengikutnya yang mulai menganggapnya sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Padahal, dalam kitab-kitab sebelumnya, tidak ada ajaran seperti itu. Keyakinan ini muncul karena pengaruh budaya Romawi yang saat itu terbiasa dengan konsep dewa-dewa. Demikian pula dengan agama-agama lain yang mengalami perubahan karena faktor budaya dan politik. Ada yang menambahkan konsep penyembahan berhala, ada yang mengubah kitab sucinya, dan ada pula yang menciptakan ajaran baru berdasarkan filsafat manusia. Semua ini terjadi karena manusia lebih memilih mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang daripada mencari kebenaran sejati. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa banyak kaum terdahulu yang menyimpang dari jalannya, karena mengikuti keinginan sendiri. Tetapi, Allah juga memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin kembali kepada kebenaran. Ujian bagi manusia, mana yang benar?
Allah menciptakan manusia dengan akal agar mereka bisa berpikir dan mencari kebenaran. Banyaknya agama di dunia ini bukan berarti Tuhan itu lebih dari satu, melainkan bagian dari ujian bagi manusia. Apakah mereka akan mencari kebenaran sejati atau hanya mengikuti kepercayaan yang diwariskan tanpa mempertanyakannya? Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Tidak semua yang populer itu benar, dan tidak semua yang sedikit pengikutnya itu salah. Kebenaran harus ditemukan dengan ilmu dan hati yang tulus. Allah telah memberikan manusia kebebasan untuk memilih, tetapi di sisi lain, Dia juga memberikan petunjuk agar manusia tidak tersesat. Dalam Islam, Allah telah menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih terjaga keasliannya sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Jika kita benar-benar mencari kebenaran, maka kita harus mempelajarinya dengan hati yang terbuka dan membandingkannya dengan ajaran-ajaran lain yang telah mengalami banyak perubahan. Islam, ajaran yang dijaga hingga akhir zaman. Berbeda dengan agama-agama lain yang mengalami perubahan seiring waktu, Islam adalah satu-satunya agama yang masih terjaga keasliannya. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak pernah berubah satu huruf pun sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang menjamin keasliannya dalam firman-Nya. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bukti lain dari keaslian Islam adalah hadits-hadits Nabi Muhammad yang masih bisa dilacak keasliannya dengan metode ilmiah yang ketat. Selain itu, Islam adalah satu-satunya agama yang tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada selain Allah, tidak menambahkan konsep dewa atau manusia sebagai Tuhan, dan tetap konsisten dengan ajaran Tauhid sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Karena itu, jika kita benar-benar mencari kebenaran, kita harus melihat agama mana yang masih murni dan tidak mengalami perubahan. Islam hadir bukan untuk menyaingi agama lain, tetapi sebagai penyempurna dan sebagai jalan terakhir yang Allah berikan kepada manusia sebelum hari kiamat. Lalu, jika kita sudah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang paling lurus dan terjaga, apakah kita masih ragu untuk meyakininya?